Faisal adalah siswa SMAN 1 Kraksan. Dia menjabat sebagai ketua sekbid akademik di dalam OSIS dan sedang menjalankan program kerjanya Genesis, Olimpiade IPA IPS tingkat SMP MTS se-Kabupaten Kota Probolinggo pada tanggal 2 April 2022. Pada tanggal 22 Maret 2022, dia menemui saya dan mengeluh karena peserta yang mendaftar masih sedikit. Padahal pamflet sudah disebar dan waktu pendaftaran hanya sampai tanggal 28 Maret 2022. Nah, ini adalah hasil coaching saya pada Faisal dan akhirnya dapat menggali potensinya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Faisal ya? Iya. Kena ada apa, Le? Ini saya mau bertanya tentang kegiatan saya ke depannya. Itu kebetulan saya ada program kerja dari Sekbid Akademik. Itu mengadakan Olimpiade Genesis, yaitu Generasi Sejuta Inspirasi yang bakal diikuti oleh siswa-siswi SMP MTS Kabupaten Probolinggo. Oke. Oh, proker yang kemarin itulah ya. Faisal sempat menemui kesiswaan waktu itu kalau tidak salah ya. Terus mengajukan proposal dan sudah disetujui oleh Pak Bambang selaku kepala sekolah. Ya, Bu Kiki tahu. Terus sepertinya kemarin juga sudah menyebarkan pamflet ya? Betul. Terus ada apa, Le? Kenapa, Le? Ada apa? Nah, sekarang kan ini kemarin sudah menyebar pamflet, Bu ya. Kebetulan pendaftar selama saya menyebar pamflet itu masih kurang menurut saya dari target saya. Yang dimana hari ini masih ada sekitar 5-7 orang. Tepatnya berapa, Nak? Ini sudah berapa hari setelah Faisal menyebar pamflet? Sudah 2 hari, Bu. Sudah 2 hari. Sekarang tanggal 22, Nak ya. Terus rentangan waktu pendaftarannya sampai tanggal berapa? Dari tanggal 20 sampai tanggal 28. Oke, sudah berjalan 2 hari ternyata masih ada 7 orang. 7 orang sampai hari ini, Nak. Oke, terus apa kekhawatirannya Faisal? Saya merasa khawatir, takutnya nanti tidak sampai ke target yang saya buat itu, Bu. Jadi, targetnya berapa, Nak? Sekitar 200-300 orang. 200 sampai 300 orang peserta begitu. Oke. Kalau begitu berarti sekarang 2 hari ini masih 7 orang. Berarti karena ini khawatir kalau 6 hari berarti ya, Nak ya, tersisa 6 hari ini Faisal tidak mampu memenuhi target sebanyak 200 sampai 300 orang itu. Coba Bu Kiki tanya. Faisal kan ini sebagai ketua, Nak ya, di sini ya. Ketua dari pelaksanaan kegiatan Genesis. Nah, kira-kira sebagai ketua itu Faisal merasa tidak mempunyai sebuah kekuatan atau keunggulan diri begitu, Sal? Merasa, Bu. Merasa. Kira-kira apa, Nak, itu? Yang ada hubungannya dengan Genesis ini, Nak ya? Iya. Apa itu, Nak? Kebetulan saya punya beberapa relasi pertemanan yang dimana mungkin dengan relasi pertemanan saya yang cukup banyak itu saya bisa minta tolong kepada teman-teman saya untuk menyebarkan pamflet. Dengan menyebar pamflet mungkin nanti ada pendaftar yang bisa membantu saya buat mencapai ke target itu. Itu relasi pertemanan maksudnya Faisal di luar SMA Kraksan? Iya. Oke, kemudian pamflet yang kemarin disebarkan itu sudah disebarkan ke semua sekolah? Sudah. Oke, berarti masih ada pamflet tersisa ya sekarang, ya? Berarti maksudnya Faisal nanti dengan relasi itu Faisal akan meminta tolong mereka untuk menyebarkan di luar yang sudah tersebar sebelumnya. Oke, betul sekali. Terus selain itu apa, Nak? Terus yang kedua itu saya juga memiliki akun sosial media, akun Instagram yang kebetulan pengikutnya lebih dari 400 orang. Wow, kan sudah banyak itu, Le ya. Jadi melalui itu terus maksudnya Faisal bagaimana? Dengan akun Instagram dengan pengikut yang lebih dari 400 orang itu, mungkin saya bisa nyebar pamflet di situ juga. Iya. Kemungkinan ada beberapa pendaftar juga yang bisa sampai ke target saya.
Oke, menyebarkan informasi melalui sosmed juga nah ya, Iya. selain melalui relasi tadi. Iya, bagus sekali. Itu kan keunggulan seorang ketua nak ya. Jadi paling tidak Mas Faisal sudah punya 1 poin untuk menuju ke target pendaftar ya. Yep. Oke. Terus kalau melihat kekuatan itu, kira-kira peluangnya Faisal itu apa nak? Peluang untuk memenuhi tujuan dari kekuatan yang Faisal miliki itu apa nak? Dengan adanya relasi yang banyak dan dengan sosmed yang pengikutnya juga banyak, itu apa nak? Untuk peluang yang mungkin saya dapatkan itu dengan relasi dan waktu yang tinggal 6 hari, yang masih tinggal 6 hari ini Bu. Mungkin dengan relasi yang cukup banyak itu bisa ditekankan lagi di penyebaran pamflet. Dengan waktu yang 6 hari itu mungkin nanti bisa dapat pendaftar dari relasi tersebut. Oke. Berarti masih banyak peluang ya nak ya, dengan tambahnya relasi yang banyak dan pengikut sosmed yang banyak pula. Masih 6 hari itu bukan waktu yang sedikit gitu nak ya. Oke, bagus sekali Faisal. Kalau begitu Bu Kiki lihat keunggulan, peluangnya juga sudah besar untuk mencapai tujuan Faisal tadi. Terus yang menghambat kamu apa sekarang? Kira-kira ada enggak gangguan yang membuat kamu ragu untuk mencapai tujuan itu gitu, Ling? Untuk gangguan di lingkungan sekitar itu sebenarnya sudah tidak ada Bu. Kayak teman-teman, keluarga, terus pembina dan guru-guru juga sudah mendukung saya. Tetapi ada satu hambatan atau gangguan yang bikin saya selalu kepikiran Bu, yaitu pikiran saya sendiri. Jadinya saya sering selalu memikirkan, cemas, khawatir, takutnya pendaftar tidak sampai ke target yang saya inginkan itu. Khawatir. Maksudnya, ternyata berarti hambatan itu bukan dari lingkungan lah ya, bukan dari faktor luar, tapi dari faktor dirimu sendiri. Makanya kok Bu Kiki akhir-akhir ini sering mendengar Faisal tidak masuk kelas karena sakit juga ya dia. Kondisimu juga kayaknya down sekarang. Oke. Gimana Le? Pikiran itu gimana? Muncul tiba-tiba gitu nak? Iya Bu, sering muncul tiba-tiba. Saya juga sering mikir gimana kalau misal pendaftar tidak sesuai dengan target gitu. Sedangkan saya kayak dana gitu kan berpatok di dana pendaftar gitu. Jadinya selalu kepikiran Bu. Oh, berarti efeknya nanti ketika pendaftar itu tidak sampai target, berarti dana yang masuk pun itu juga tidak sesuai gitu nak ya dengan pengeluaran yang sudah dikeluarkan sebelumnya gitu nak. Jadi itu yang membuat kamu stres akhirnya. Iya Bu. Oke, kalau kamu tahu sudah begitu nak ya, kira-kira selama 2 hari ini kamu galaunya tingkat dewa kayaknya ya. Iya, kelihatan sekali ya betul. Itu gimana nih? Misalkan kalau faktor intern ya, faktor dirimu sendiri, kira-kira yang mengenal dirimu siapa? Nah, yang lebih mengenal dirimu selain dirimu sendiri siapa? Tidak ada. Tidak ada. Saya sendiri. Iya, Faisal sendiri. Jadi pasti Faisal punya bagaimana cara mengatasi gangguan dari faktor intern itu sendiri. Kira-kira apa nak? Kalau menurut saya sendiri, karena ketakutan saya itu berada di pikirannya saya sendiri, saya mau merubah pikiran saya, merubah mindset saya yang awalnya negatif berubah menjadi positif Bu. Bisa ya? Bisa. Cara mengubah mindset itu sebenarnya begini nak, untuk mengubah mindset itu kan tergantung manusianya. Ketika kita punya tujuan, ketika kita punya motivasi yang besar untuk bisa merubah, insya Allah itu bisa. Dan ketika mindset itu berubah, auto nanti tindakan kita pun juga akan berubah. Nah sekarang bagus sekali, Mas Faisal sudah punya planning untuk mengubah mindset. Kira-kira apa yang memotivasi kamu supaya mindset itu benar-benar berubah? Yang tadinya ketakutan, khawatir, kemudian menjadi sebuah kekuatan dan kamu yakin dengan keunggulan yang kamu tadi punya, kamu bisa gitu. Apa nak motivasinya? Yang pertama, saya itu selaku ketua selalu berpikir kalau misal saya down, bagaimana dengan anggota-anggota saya gitu. Iya betul. Jadinya sekali. Saya mikir Yang kedua, saya juga selalu mendapatkan dukungan dari teman-teman di Oska Matura untuk selalu merubah mindset saya yang awalnya negatif menjadi positif. Oh, berarti teman-temanmu juga sudah melakukan itu ya. Jadi mereka sebenarnya sudah sangat mendukung dan memberi support pada Faisal. Iya. Paling tidak Faisal kalau misalkan tetap down seperti itu,
mereka akan kecewa kan gitu nak ya. Iya. Iya, oke, bagus sekali Faisal. Jadi setidaknya kamu sudah bisa mengatasi gangguan, kamu punya keunggulan, tinggal rencana aksinya nak. Jadi kalau kamu sudah punya seperti ini, mungkin lihat ya, kamu sudah mulai percaya diri. Iya. Kira-kira nanti apa yang akan kamu lakukan ke depan selain menyebar pamflet dengan teman-teman relasimu yang banyak tadi, itu yang bisa lebih membuat banyak peserta untuk ikut serta dalam Genesis itu nak? Rencananya apa? Yang pertama itu untuk menarik perhatian para pendaftar atau peserta yang akan daftar itu Bu. Saya menawarkan saya menawarkan special perform. Special perform ketika hari hanya. Iya benar. Nah, Itu yang berupa apa dimana special perform ini berisi ekstra dari SMA Negeri 1 Kraksan. Contohnya seperti Kompas Matura, Kompas Matura, Adiwiyata dari Matura, band Adiwiyata. Matura, tari dari Matura, Oke. paduan suara seperti itu Bu. Nah itu juga kan menarik para pendaftar untuk mengikuti ajang Genesis ini Bu. Oke, ya bagus sekali ya. Berarti rencananya nanti akan ada perform tambahan. Tapi kan auto nanti juga butuh planning nak ya, butuh perencanaan yang lebih karena Faisal harus menghubungi para pembina ekstra ini. Apa kira-kira ada kesulitan tidak nak ketika menghubungi atau sudah dilakukan? Untuk menghubungi para pembina setiap ekstra itu sudah dihubungi dari jauh-jauh hari. Oh, bagus sekali. Terus? Soalnya saya juga berpikir gimana kalau misal tidak ada izin dari pembina. Nah, akhirnya saya punya teman itu saya suruh jadi koordinator di bagian ekstra. Yang dimana teman saya itu koordinator ekstra ini menyampaikan ke ketua-ketua ekstra untuk disampaikan ke pembina bahwa ekstranya akan tampil di Genesis ini. Oh, bagus sekali. Dan bagaimana? Selama kamu sudah melakukan planning itu kan ini kan masih akan berlanjut nak ya, ini masih tentang planningmu, kira-kira keberhasilanmu nanti berupa apa gitu nak ketika kamu sudah melakukan action itu, harapanmu bentuk keberhasilan ketercapaian dari aksi yang sudah kamu rencanakan tadi itu apa nak? Untuk keberhasilan sendiri itu saya mengukurnya dari banyaknya peserta juga. Kalau itu Yang pastian. pertama ya, Terus? yang kedua itu saya mengukur dari pengorbanan yang saya buat, apakah sepadan atau tidak gitu. Pengorbanan yang bagaimana maksudnya? Pengorbanan ini seperti contohnya saya sering meninggalkan pelajaran untuk Genesis ini. Oh iya. Yang kedua itu kayak waktu, tenaga, pikiran. Nah, jadi nanti kalau misal pas hari H sudah saya rasa puas, itu saya sudah rasa saya sukses gitu. Oke, bagaimana dengan anggota-anggotamu? Ya. Juga kamu maksudnya mereka juga harus mendapatkan kepuasan dan tidak dirugikan mungkin ya selama perjalanan ini. Itu menjadi tanggung jawab ketua juga nah ya. Benar. Iya. Kalau begitu kira-kira Faisal tadi sempat ngomong sudah mendapat dukungan gitu nak ya. Jadi komitmennya apa sekarang nak dari dukungan yang sudah Faisal tadi dukungannya dari siapa saja nih? Tentunya dari diri sendiri, yang kedua keluarga, dari para pembina dan guru-guru. Iya. Yang keempat itu dari teman-teman saya di Oska Matura. Dari Oska Matura sendiri nah ya. Jadi kan dukungan itu sudah kamu dapatkan. Terus berarti tinggal komitmennya sekarang nak. Jadi dengan kekuatan yang sudah kamu punya tadi sebenarnya ya, kemudian ternyata gangguan atau hambatan yang selama ini membuat pikiranmu galau, ternyata kamu juga sudah bisa mengatasi sendiri. Terus rencana aksi yang sudah kamu planningkan, sudah kamu siapkan untuk bagaimana menarik peserta itu gitu nak ya. Dan dukungan yang selama ini sudah kamu dapatkan dari teman-teman maupun pihak guru dan keluarga, kira-kira komitmenmu sekarang apa nak? Untuk komitmen saya sendiri dengan rencana yang saya jalani itu Bu, saya berkomitmen bahwa saya harus sukses dengan rencana yang saya buat. Dan juga saya berkomitmen untuk membuat acara ini, event ini menjadi sukses dengan dukungan-dukungan yang diberi oleh para guru, pembina, terus teman-teman Oska Matura, keluarga saya agar tidak kecewa kepada saya. Oke, berarti itu nak ya. Jadi ketika kamu sudah punya komitmen kuat itu, artinya kamu punya power juga. Kamu bisa. Ya, kira-kira kamu masih punya alasan nggak untuk galau?
Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Tinggal Faisal ya, sebenarnya Bu Kiki di sini hanya menyadarkan saja ternyata Faisal ini punya potensi, punya keunggulan ya, punya kekuatan dan bisa mengatasi masalah kan gitu nah ya. Tinggal silakan diatur rencana aksinya tadi dengan anggotanya. Bu Kiki cuma mendoakan semoga sukses gitu nak ya. Jadi tanggal 28 itu kan terakhir. Nah, nanti mungkin setelah pertemuan ini Faisal bisa WA Bu Kiki atau menemui Bu Kiki lagi ketika tanggal 28 terus menyampaikan kira-kira sudah berapa banyak peserta yang masuk ketika hari itu gitu nak ya. Iya. Bu Kiki doakan sukses untuk Genesisnya, semangat selalu dan jaga kesehatan. Iya, Bu. Ya, ini Faisal kelihatan tambah kurus ini. Mikir berapa bulan ini Genesisnya? 2 bulan. 2 bulan ini berjalan, tapi tinggal menunggu waktu nak ya. Yes. Ya, semoga sukses selalu. Salam juga untuk ketua OSIS-nya dan pembinanya, nak ya. Ya, terima kasih Bu. Semoga sukses dan selalu doakan saya.